Halo sahabat Polri, kami saat ini sedang berada di kebun pekarangan Bergizi, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Dan telah hadir bersama kami kelompok Tani Sampuhe Wangurer. Saya Bribda Andrio Terandang bersama rekan saya Bribda Geraldo Mais akan sedikit berbincang-bincang bersama kelompok Tani Wangurer. Selamat siang Bapak Ibu kelompok Tani Sampuhe Wangurer. Selamat siang. Apa kabar Indah kelompok Tani Sampuhe Wangurer? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Kalau dilihat-lihat dari cara menjawabnya, benar sekali kelompok Tani orangnya kompak-kompak ya. Iya dong, jelas dong. Perlu diketahui bersama bahwa kelompok Tani Sampuhe ini sedang viral dan sedang booming-boomingnya, terkenal dengan dedikasinya, loyalitasnya, prestasinya, karena kelompok Tani Sampuhe inilah yang terus mendukung program-program pemerintah yang ada. Benar sekali, apapun kegiatan atau program pemerintah di tangan kelompok Tani Sampuhe Wangurer pasti akan terlaksana dengan sukses. Perlu diketahui bersama, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya dengan program Astagita. Salah satunya adalah terwujudnya ketahanan pangan nasional. Polri sebagai penggerak ketahanan pangan menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan lahan atau pekarangan rumah yang ada untuk ditanami tanaman dan pangan. Nah, inilah yang sedang dikerjakan oleh kelompok Tani Sampuhe Wangurer, memanfaatkan lahan tidur diolah menjadi lahan produktif dengan berbagai tanaman, pangan, dan sayur-sayur. Bapak Ibu, ada pepatah bilang, tak kenal maka saya. Ini Bapak Ibu kelompok Tani Sampuhe Wangurer, boleh tolong mengungkapkan diri? Ya boleh dong. Boleh Bapak. Saya Algria Tundali sebagai Ketua Kelompok Tani Sampuhe. Saya Riklov Handri Maga sebagai Wakil Ketua Kelompok Tani Sampuhe. Dan saya Bila Tarima sebagai Sekretaris Kelompok Tani Sampuhe. Dan saya Elvira Nur Aina Sube sebagai anggota kelompok Tani Sampuhe. Saya Vinja Mari. Saya Vija Mari selaku anggota kelompok Tani Sampuhe. Saya Yunita Bupati selaku anggota Kelompok Tani Sampuhe. Saya Estafit Malaganda sebagai anggota kelompok Tani Sampuhe. Saya Dewi Herianto sebagai anggota Kelompok Tani Sampuhe. Nah, dengar-dengar dulu Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok Tani Sampuhe ini dulunya adalah perangkat kelurahan yang ada di kepala lingkungan atau pala, dan juga ada RT ya. Iya, Ya, memang benar itu, Pak. Bapak. Orang punya Mantan perangkat kelurahan. Bapak Ibu, kelompok Tani Sampuhe bernamakan unik dan beri perhatian. Kalau boleh tahu apa itu arti? Aduh, Pak, kalau untuk kelompok Tani Sampuhe itu Pak, bahasa etnis Nusa Utara, khususnya suku Sanger, yang DP arti itu mulu-mulu, kepo-kepo, gosip, karnota. Dan dari arti nama itulah Pak Babin Kamtipmas merangkul kami untuk dibentuklah tim Sampuhe untuk dijadikan sebagai istilah, sebagai untuk mengetahui apa-apa yang ada di wilayah Patorang. Supaya cepat orang dapat informasi supaya melalui cepat. korang, dapat informasi cepat melalui korang. Oh, berarti Sampuhe ini kalau dari bahasa Manado dong bilang terlota atau tukang gosip kah? Berarti tim Sampuhe ini sebagai spion atau mata-mata Pak Babin Kamtipmas berarti kah? Ya benar. Memberikan informasi perkembangan ataupun yang terjadi di wilayah kepada Babin Kamtipmas. Orang ini boleh dibilang kintilnya Pak Babin Kamtipmas. Tuh, Seperti itu. Kemudian dari tim Sampuhe, kenapa sekarang menjadi kelompok Tani Sampuhe? seperti yang sudah saya jelaskan dari awal bahwa kami dulunya adalah perangkat kelurahan sebagai perangkat kelurahan aja, tetapi sebagai kelompok sebagai perangkat kelurahan dulunya terus sebagai kelompok dulunya orang sebagai perangkat kelurahan seperti saya dulu ketua RT 01 di lingkungan 1. Saya adalah Ketua RT
lingkungan 2 RT 02. Seperti saya, Ketua RT lingkungan 2 RT 01. Saya RT 4. Ya. Bapak kita dulu kita RT 4 lingkungan 2. Sama Sale RT 4 lingkungan 1. Saya Ketua RT lingkungan 3 RT 3. Saya pengurus desa Wisma di lingkungan 2. Nah Pak, setelah orang dirumahkan, maka muncullah program pemerintah yaitu program Asta Cita pekarangan pangan, Asta Cita ketahanan pangan pekarangan bergizi. Tetapi oleh karena orang sudah dirumahkan, maka orang yang ada di kelompok tani ini, orang ada 8 orang dulunya, orang ada 15 perangkat kelurahan. Tetapi yang mau bekerja hanya 8 orang ini yang ada di kelompok tani, yang selalu menopang setiap kegiatan program pemerintah yang ada. Karena Polsek Matuari, Polres Bitung bersama Polres Bitung selalu mensosialisasikan ini di kelurahan untuk menopang atau mendukung kegiatan program Asta Cita ini. Dan orang yang terbentuk di kelompok tani ini yang rajin-rajin kasih menopang, walaupun memang ada yang bilang, oh ini mau kerja di kelompok tani sedangkan sudah ada gaji lah, apalah sudah ada RT, tetapi karena kami merasa mau menopang program, mendukung program pemerintah yang ada, maka orang yang rajin-rajin ini nuka tugas yang orang bersama-sama untuk membentuk satu kelompok tani di bawah arahan Bapak Babin Kamtibmas. Dan kami tentunya kasih yang rajin menopang program pemerintah, sekalipun kami tidak digaji, tapi kami tetap bekerja untuk pemerintah. Memang betul bapak ini memang luar biasa. Biar soman tandang, DP jiwa masih jiwa untuk membangun ini kelompok tani ini masih ada dan for masyarakat. Iya benar Pak. Jadi Bapak dan Ibu ini dulu perangkat tinggi desa, kelurahan, kepala RT, dan sekarang pindah profesi menjadi petani, begitu Kang? Iya. Pindah profesi. Kelompok Tani Sampue ini kan sedang menjalankan program pemerintah tentang ketahanan pangan. Kemudian apa peran kelompok Tani Sampue ini dalam ketahanan pangan? Ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Polsek Matuari dan Polres Bitung, kami mengubah lahan tidur ini menjadi, dulunya ini hutan hutan. Jadi orang buka, kami kelola untuk menjadi lahan produktif dan orang tanam seperti yang bapak-bapak boleh lihat sekarang. Orang juga mensosialisasikan program ini kepada masyarakat supaya masyarakat yang ada di wilayah boleh bertanam, orang boleh memanfaatkan pekarangan yang ada di wilayah. Jadi orang juga kelompok Tani Sampue membawa atau membesarkan nama Kelurahan Wangurer sebagai salah satu contoh program pemerintah, yaitu pekarangan bergizi. Jadi kebun ini adalah satu keberhasilan kelompok Tani Sampue, Kang. Ya, benar sekali Pak. Dulunya ini lahan tidur, tetapi sekarang sudah di lahan produktif Pak. Tuh. Dan ini jadi kelompok Tani Sampue kebun pekarangan bergizi. Jadi selama ada bangun ini dari awal sampai saat ini, tanaman apa-apa saja yang ada di pekarangan ini, Dang? Ya ada rica, timun, Berong, berong atau kopi, ada kabi, tomat, Kacang panjang, ada jagung, bermacam-macam orang. Ada strawberry. Kalau kemudian kalau kelompok ini termasuk daerah panjang. Itulah orang kelompok
tani Sampuhe, apa yang orang tanam pasti berhasil. Kelompok tani Jono, tuh. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan selama ini oleh kelompok tani Sampuhe ini? Ya ada penyuluhan, tentunya kasihan orang, ada sekali berdiskusi bersama, berbagi ilmu bersama dengan kelompok tani, tetapi pun untuk sampai Babin Kamtipmas sebagai pembina yang ada. Orang menciptakan, memperjuangkan tentunya kepentingan kelompok tani. Dan tentunya orang kelompok tani juga menjadi alat untuk pembangunan tentunya, Kang, Pak Kang. Tapi bagaimana teman-teman? Betul Ya, itu. betul. Memang Sobat, orang bangga dengan dedikasi kelompok tani Sampuhe ini. Nah, sekarang kita mau tanya, apa manfaatnya bergabung di kelompok tani Sampuhe ini, Dak? Sangat bermanfaat, sangat bermanfaat karena orang bertambah pengalaman dan kita sebelumnya orang tahu ilmu petani, tetapi ketika orang membentuk kelompok petani dan juga mengikuti sosialisasi, mengikuti apa tadi namanya itu, orang jadi tahu, jadi lebih banyak tahu dan cara merawat, cara bertanam, bercocok tanam ya orang lebih memahami. Memang tentu karena ini kelompok tani Sampuhe itu terkenal, jadi orang datang liput langsung loh. Langsung datang lihat di sini dan datang lihat di kebun sini. Apa dulu dong kelompok tani? Jadi selama ini, Dak, ada kendala atau ada masalah selama ini? Apa yang jadi kendala terbesar di kelompok tani ini, Dak? Ya, ada kendala kesiang Pak, ketika awalnya orang bentuk ini kelompok tani ini banyak sekali kendala, apalagi baru bentuk. Lain sampai ada yang bilang, ini apa mau bentuk kelompok tani? Sebenarnya ada gaji, karena waktu itu kan memang perangkat dirumahkan dan Sony mau bekerja karena bukan lagi perangkat di kelurahan. Ada 15 perangkat yang ada kelurahan Wanguren, tetapi yang ada mau bekerja itu hanya 8 orang. Biarpun orangnya tidak digaji, tetapi ketika Pak Babin merangkul kami untuk dibentuk kelompok tani Sampuhe untuk menopang kegiatan program pemerintah, maka orang-orang ini loh Pak yang mau bekerja sekalipun tanpa digaji. Walaupun ada lagi apa lagi mau bentuk kelompok tani senyari digaji soalnya kok bukan perangkat. Nah, tapi dengan adanya orang bekerja sama kan satu tim, jadi mau susah senang orang sama-sama bekerja dengan rajin menopang program pemerintah. Karena dari Polsek Matuari bahkan itu selalu mensosialisasikan menopang kegiatan mendukung program orang kasih kelompok tadinya ada 8 mantan perangkat orang mau bekerja untuk menopang program Kadang-kadang masuk hati Kang, kalau orang jaga bilang begitu cuma ya belakang DP keuntungan ini loh, orang boleh panen, boleh merasakan apa tuh DP hasil panen yang ada. semakin tinggi pohon semakin kencang tuh angin tuh Sama di angin ini apalagi tuh orang Sampuhe so top rupa sekarang. Waduh, iya toh teman-teman. So apa kok TRT? So ibu Pince, so apa nih? Ya begitu no, memang betul. Karena memang ada pepatah bilang makin tinggi pohon makin kencang kipasannya. Tetap semangat Bapak Ibu kelompok tani Sampuhe Wanguren. semangat. Kong, bagaimana tipe cara kelompok tani Sampuhe mengatasi hambatan tadi? Ya seperti himbauan dari Bapak Babin Kamtipmas agar orang ya nggak usah mau pusing-pusing itu orang mulu-mulu ke sana. Haters mau bilang apa? Orang fokus di kerja karena orang pekerjaan pasti pimpinan akan mulia. Iya toh? Satu bukti kelompok tani Wanguren boleh menjadi Percontohan. Membawa keluar Wanguren. Mengangkat nama kelurahan Wanguren dari ketua dan program pekarangan bersih. Penuh ekspresi. Dan tentunya orang sangat mengharapkan untuk masyarakat dapat mengikuti orang kegiatan ini. Betul sekali Besti. Nah, betul. Untuk menggunakan pekarangan rumah masing-masing, boleh mau tanam apa tomat. Ini anak mau minta-minta dah. Atau dari campuran dari tadi Bisa saya
yang mau mantap tinggal mau PT. Jauh-jauh. Sangat membantu kebutuhan dapur. Jadi berkat usaha dan kerja keras kelompok tani pekarangan Sampuhe ini, pangan bergizi sudah beberapa kali panen. Jadi DP panen ini untuk apa? Ya, DP panen itu sekali untuk bekas, orang jual Pak, orang jual bikin bekas dan tetap juga orang boleh bawa pulang, bantu juga di dapur dan orang berbagi ke masyarakat yang ada, Memang yang kata, membutuhkan tentu Bapak. memang kata ini kelompok tani ini DP jiwa sosial memang tinggi. Jelas dong. Jadi apa harapan Ibu dan Bapak ini ke depannya untuk kelompok ini, Kak? Ya harapannya semoga terapi kelompok ini tetap jaya, tetap eksis dan tetap menopang setiap program yang ada, setiap setia dan selalu menopang, mendukung setiap program pemerintah dan tentunya masyarakat juga mengikuti jejak kami untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka untuk ditanami tanaman-tanaman, apalagi tulica tomat, Kang, itu yang penting. Pokok. DP rampa-rampa dan yang pokok-pokok itu sangat membantu. Kita punya di rumah juga ada, jadi sangat membantu. Apalagi ini ada mahal-mahal bagi Ketika ada perlu, kita mau bikin apa-apa yang dari jauh bukti PT jadi muka. Saya tidak mau dengar uji pepek, tapi sudah ada di rumah. apa itu OTPP? Oh, uji bebek no. Pepek goreng pek 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 pek, perlu dimasuk, tapi orang sudah ada yang Ada. perlu lagi. Jadi kan Cadangan. itu irit lagi, toh mengirit kebutuhan dapur. Apalagi orang mama-mama. Memang itu sangat patut diapresiasi kelompok tani Sampuhe Kelurahan Wangurel ini. Walaupun belum mendapat sebagai kepala RT, namun tetap memberikan diri menunjang program-program yang pemerintah bikin. Iya. Ya tuh. Jadi besar harapan saya juga Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok tani Sampuhe ke depannya tetap akan dipanggil lagi menjadi pala dan RT karena tidak ada orang lain seperti Bapak Ibu ini yang loyalitasnya tinggi terhadap pemerintah. Amin. Betul sekali itu. Saya berharap Bapak Ibu kembali jadi pala atau RT di Kelurahan Wangurel dengan keberhasilan Bapak Ibu membawa Kelurahan Wangurel sebagai kelurahan percontohan pekarangan pangan bergizi. Amin. Ingat, prestasi kelompok tani Sampuhe Wangurel tidak hanya itu. Sampai saat ini pun mereka akan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan. Betul, betul. Rugi kalau masyarakatnya dapat sosok pala atau RT sama yang Bapak ini. Demikianlah bincang-bincang kami dengan kelompok tani Sampuhe Wangurel. Kita semua patut mencontoh kelompok tani Sampuhe. Polri dukung swasembada pangan, Polri cinta petani. Polri untuk masyarakat. Salam presisi.